Halo rencana-rencananya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kami dimanapun kita berada, mudah-mudahan salam bersama kami di sini di channel PKBP Indonesia Official yang mengangkat seputar budaya, seni, olahraga, keagamaan dan kreativitas kebudayaan lainnya. Terus saksikan channel kami di sini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman di channel PKBP Video Official Rancak Dewa saya. Oke teman-teman, kali ini kita berhadapan dengan beberapa komedi. Pada malam hari ini kita berada di kediaman Bapak Henry Bopet selepas melaksanakan acara lamaran yang kita namakan dengan acara tukar cincin ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan memperkenalkan beberapa keluarga kita malam hari ini. Yang pertama sekali yang berwajib putih, salam semangat, maaf ya, teman-teman. Jadi Bapak Desa Sebelum ini di PKTP beliau adalah penjarawan. Nah, selanjutnya beliau merupakan besan di keluarga Bapak Bopet dan beliau pada malam hari ini hadir rombongan ya. Kali ini kita menyaksikan beliau di beberapa keluarga beliau. Oke, kedua di sini ada Bapak Osman. Selamat malam Pak Osman. Assalamualaikum. Semangat Pak Osman. Silakan. Oke teman-teman, kalau di Pariaman itu namanya ada istilah kapal lumbu. Nah, bercerita sedikit kapal lumbu seperti apa kira-kira peran kapal lumbu di Pariaman khususnya? Kenapa dinamakan kapal lumbu? Ini pertanyaan yang sangat Masuk. Teman-teman, kita hari ini bahasa boleh campur-campur ya teman-teman ya, tapi kental Minangnya dan Indonesia juga itu bagian dari hal itu. Langsung aja untuk pemaknaan lebih jelas saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ini menjadi pertanyaan saudara sekretaris PKB. Di sini kadang-kadang ada salah persepsi yang mengatakan kapal lumbu disamakan dengan kapal kuda. Ya, kalau kapal lumbu ini tegaknya dianggap yaitu suku yang angkung ini mama. Jadi yang terbuat dan yang putih artinya seluruh kebijakan undang-undang dan prosesi adat itu yang besarkan nenek mama yang menyampaikan di lapangan dan sebagai jalur alek itu adalah kapal lumbu. Berarti kalau muda di Pariaman itu komplit ya tugasnya? Komplit ya? Sangat komplit. Sebagai kepemudaan juga, suntiang nenek mama juga. Iya. Berarti ini pekerjaan beliau kalau muda di Pariaman ini teman-teman, ini bisa ke seluruh lapisan. Bisa dikatakan di sini jokernya nih teman-teman. Ya intinya di situ. Ya super sibuk. Apapun yang dilaksanakan mengenai adat itu adalah dipercayakan kepada kapal lumbu. Ya alhamdulillah saya sendiri di sini saya jadi kapal lumbu salah satunya. Ada rekan saya seperti itu. Sebetulnya ada 4 orang yang lain. Yang satu Pak Kirman, Ketua PDP Ujang. Yang satu lagi Raja Ojang. Itu generasi kedua kita. Ya insya Allah sebentar lagi kita sampaikan. Nah di sini kita perlu ketahui peran kapal mudo mulai dari awal acara tadi yang sama-sama kita saksikan. Sesi sembahan atau yang dinamakan sekap kiri itu ada 2 kategori, ada persembahan atau perundian. Jadi dan dia secara perundian antara dirinya mama dan
itu yang bisa dibawakan yang semuanya tidak menentu karena relnya yang harus tentu. Jadi kata-kata tadi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harus dikuasai sama promotor. Ini itu intinya. Ya demikian persingkat. Oke teman-teman, itu dia ulasan singkat mengenai apa kapasitas Kepala Mudo di Pariaman. Dan teman-teman perlu ketahui ya, bahwasanya untuk PKDP, Persatuan Keluarga Daerah Piaman, ada juga yang mengatakan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman. Benar. Nah, ini semua merupakan sebuah persatuan paguyuban di mana nama PKDP ini sudah terlahir sangat lama sekali ya Pak Mudo ya. Dan tahun 57 Pak Mudo. Jadi ke PKDP untuk diresmikan ataupun lahir itu pada tahun 1957 teman-teman. Jadi nanti bagaimana tentang perjalanan PKDP masa lalu, nanti kita di session berikutnya akan kita kupas habis mengenai apa latar belakang berdirinya PKDP, di mana sampai sekarang yang kami ketahui PKDP insya Allah ada di mana-mana ya Pak Mudo ya. Insya Allah dulu namanya Pak Zat, dulu namanya IKPP. Ikatan Keluarga Padang Piaman ya. Piaman. Jadi ada proses. Kalau nggak salah ini tahunnya waktu tahun 57, waktu itu kan belum boleh ada organisasi, tapi di Dumai udah mendirikan itu yang paling pertama Dumai PKDP ini. Dumai PKDP. Iya. Lahir pada saat itu. IKPP pada masa itu. IKPP pada masa itu. Jadi pada masa itu di bawah tahun 1957. Iya. Oh seperti itu. Jadi pada tahun 1957 dibentuklah namanya PKDP. IKPP. Masih IKPP. IKPP. Berlanjut, jadi nama PKDP terlahir pada tahun? Lupa. Nah teman-teman nanti kita coba 79. Kita gali kembali ya teman-teman untuk bagaimana nanti kisah serunya lagi PKDP kita bercerita ke masa lalu. Oke teman-teman, itu dulu kita bertanya kepada Kepala Mudo. Nah teman-teman, kali ini teman-teman penasaran ya, seperti yang kita sampaikan beberapa waktu itu, siapa sih nama ketua PKDP untuk di PKDP Ibu Bujang? Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Taslim SHMKN teman-teman. Beliau selain aktif di masyarakat, beliau juga sebagai notaris untuk kawasan Kabupaten Tebo ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin ada keluarga di sini yang di Rimbo Bujang yang ingin mengurus administrasi yayasan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peresmian ilegal surat, teman-teman bisa langsung untuk berjumpa maupun konsultasi teman-teman dengan Ketua Umum PKDP Rimbo Bujang. Kita akan berbicara sedikit dan mengupas tentang apa saja yang menjadi visi dan misi Ketua Umum, teman-teman ingat ya, masih muda. Nah, beliau baru menjabat sekitar 2 tahun, karena waktu itu pemilihan kalau tidak salah tercatat oleh kami itu 2020. Sekarang baru berusia 2 tahun kurang lebih teman-teman. Ketua Umum. Iya Pak Sekjen. Ketua Umum, apa yang menjadi motivasi yang akan direkomendasikan terhadap channel yang kita bangun ini Ketua? Karena channel ini memang direkomendasi oleh Ketua kepada Sekretariat agar hal ini dapat dikembangkan, bahkan lebih ditingkatkan. Dalam hal yang pertama, merekam seluruh histori ataupun sejarah-sejarah PKDP di masa lalu hingga masa-masa yang akan datang, tanpa membatasi tahun ya teman-teman. Jadi inilah yang membuat mengapa dan apa serta alasan-alasan apa sehingganya channel ini diangkat di Rimbo Bujang. Mungkin kita akan mengupas lanjut bersama Ketua PKDP kita. Silakan Pak Taslim. Terima kasih Pak Sekjen, Maitam, Pak Bendahara Umum, dan Bapak Kepala Mudo yang hormati. Jadi kepengurusan sekarang baru berjalan 2 tahun, periode 2020-2025. Jadi alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua PKDP Kecamatan Rimbo Bujang, dan tidak terlepas bantuan dari teman-teman semua, kita Bendahara Umum, Pak Mudo, Pak Sekjen, dan rekan-rekan kepengurusan lainnya. Jadi pada periode sekarang terdiri dari 4 wakil bidang yang membidangi wakil 1
membidangi Ale Parale, dikoordinator oleh Bapak Anas Tanjung. Kedua bidang pemuda dan kesenian di bawah koordinator Bapak Sapri Daud sendiri. Ketiga di bidang Pemda dan Aset PKDP yang menjadi koordinator Bapak Arrizal Singgalang. Yang keempat di bidang pendataan dan sosial kemasyarakatan itu di bawah koordinator Bapak Basri Maka. Jadi yang menjadi bendahara umum Bapak Rizkyal Suberpaut dan sekretaris umum Saudara Azwar Anas. Jadi pada intinya kami segenap pengurus PKDP Kecamatan Bojang selalu mohon masukan, kritikan dan saran untuk kemajuan PKDP kita. Terima kasih Bapak Sekjen. Maju terus PKDP Rimbo Bojang. Siap. Nah teman-teman, ini sedikit aja kita berbicara ya teman-teman, karena kita di sini sedang ada kesempatan. Jadi sedikit aja kita minta waktu kedua. Nanti di session berikutnya akan kita habis lagi apa saja yang menjadi program-program secara khusus yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum kepada sekretariat dan sekretariat yang akan memberikan kepada jajaran kepengurusan. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba tanya-tanya juga bersama beliau, salah satu tokoh yang bagian dari PKDP Rimbo Bojang, dan beliau juga merupakan orang tua di PKDP Rimbo Bojang. Dan kali ini kita juga bertanya-tanya beliau, ada dengan beliau, dan saya banyak belajar dari beliau. Assalamualaikum, Maitam. Waalaikumsalam. Teman-teman, tidak asing lagi ya teman-teman, beliau adalah Bapak Zamroni. Beliau adalah tempat kami bertanya, dan beliau pun juga salah satu pelopor berdirinya PKDP di Rimbo Bojang. Jadi dalam hal ini coba kita tanya-tanya nih mengenai PKDP dan juga masukan-masukan beliau ke PKDP, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh kita dan masyarakat.